Mari kita melanjutkan kisah para rasul. Kita sudah sampai pasalnya yang kedua, ayat 42, ayat 41, satu bagian cara hidup jemaat yang pertama. Jadi Alkitab kita menyatakan cara hidup jemaat yang pertama. Tapi boleh juga Anda ubah judulnya. Umpamanya, apa kita buat? Perubahan dalam hidup mereka orang yang percaya ini. Bisa ya? Ya, karena tadinya mereka ini tidak percaya dan sekarang turun hari raya Pentakosta, mereka katakan, oh orang ini mabuk anggur ya. Tetapi Petrus katakan bukan. Apa yang terjadi ini, apa yang sudah kamu tahu, sudah dikatakan oleh Nabi Joel. Pada hari-hari terakhir, Tuhan katakan akan mencurahkan rohnya yang kudus atas semua. Jadi hei kamu, untuk kamulah janji ini. Nah, barulah dia lanjutkan lagi kepada bagaimana Raja Daud juga sudah mengatakan hal itu. Iya, kuburan Raja Daud masih ada sama kita. Raja Daud itu sebagai nabi. Dan sudah dilihatnya bahwa Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Dengan kedua khotbah ini nampaknya menghasilkan. Waktu mereka katakan apa yang kami perbuat, maka Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah dirimu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dengan dua kali khotbah, dengan pencurahan Roh Kudus ini, iya, berhasillah. Itulah ayat 41. Mari kita baca. Orang-orang yang menerima perkataan ini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Jadi dua kali dia khotbah, dia menyampaikan firman Tuhan. Dalam hasilnya rupanya 3.000 orang-orang yang ada di Yerusalem yang sedang merayakan hari raya Pentakosta menjadi orang percaya. Iya, mereka percaya. Ya, itu yang dikatakan di sini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi bagaimana kehidupan 3.000 orang ini? Inilah yang kita baca. Iya, orang yang sudah percaya ini, bagaimana perubahan yang sudah terjadi di dalam hidup mereka. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Iya, tadi sudah jelas datanya ya. Apa maksudnya data, Pak? Situasi pada hari raya Pentakosta itu sudah 50 hari Yesus disalibkan. Dan sudah 10 hari Yesus naik ke surga. Jadi yang melanjutkan khotbah Tuhan Yesus baik di Galilea maupun di Yerusalem disambung oleh muridnya Simon Petrus. Dan nampaknya mereka senang mendengarkan khotbah Simon Petrus ini. Iya, karena Petrus mengambil khotbah yang dimengerti oleh orang-orang dalam zamannya. Mereka tahu kitab Nabi Joel, pencurahan akan Roh Kudus. Jadi itu dijelaskannya. Oh, mereka tahu tentang Raja Daud. Dari keturunan Raja Daud akan datang Mesias yang tidak mengalami kebinasaan, tapi bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang sudah duduk di sebelah kanan Allah. Petrus mampu mengungkapkan kedua cerita yang menjadi pertanyaan dalam orang-orang yang merayakan hari raya Pentakosta ini. Yang selama ini tahu mereka tersembunyi. Tetapi sekarang sesudah mereka mengerti, inilah terjadi dalam hidup mereka.
Petrus mengungkapkan rahasia firman Tuhan dalam hari raya Pentakosta itu, di mana Roh Kudus dicurahkan dan Petrus mengungkapkan kedua firman Tuhan ini, baik dari kitab Nabi Joel maupun dari kitab Mazmur mengenai Yesus Kristus. Jadi kalau turun Roh Kudus, dia akan memuliakan Tuhan Yesus. Dan kalau turun Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Maka tidak salah kalau buku Kisah Rasul tadi adalah buku keduanya Tuhan Yesus. Buku pertama Yesus sendiri yang lahir dari Bethlehem, itu kan Injil Lukas. Sambungannya dilanjutkan lagi. Nah, sesudah Tuhan Yesus menyelesaikan pengajarannya, naik dia ke surga, dilanjutkan lagi Roh Kudus yang akan bersaksi. Walaupun murid-murid juga harus bersaksi karena mereka sudah lama bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya ini bukunya yang kedua. Nah, mari kita lihat. Oh, kalau demikian sudah terjadi lanjutan pengajaran Tuhan Yesus. Dan sekarang yang melanjutkannya lewat murid-murid, dan yang bersaksi adalah Roh Kudus yang ada di dalam murid-murid itu. Kamu adalah saksiku jika Roh Kudus turun atas kamu dan yang akan memberikan kuasa. Jadi secara doktrin jelas ya, Bapa mengutus Yesus ke bumi, gitu ya. Iya, Tuhan Yesus melaksanakan kehendak Bapa di surga ya. Apa kehendak Bapa di surga? Itulah dia harus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Sesudah itu selesai semua, diserahkannya lah kesaksiannya selama kurang lebih 3 tahun melayani ke dalam tangan Roh Kudus dan ke dalam tangan murid-muridnya, supaya mereka inilah melanjutkannya. Jadi Yesus meninggalkan bumi tetapi tidak lenyap, karena sudah ada murid-murid menjadi saksi dan ada Roh Kudus juga menjadi saksi. Dengan khotbah itu muncullah orang yang percaya kepada Yesus sebanyak 3.000 orang. Keadaan dari 3.000 orang ini, mari kita baca ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi orang-orang ini bertekun. Iya. Maka bertekun mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ada 4 aktivitas orang yang sudah percaya ini. 1, bertekun mendengar pengajaran. Sebagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia juga untuk mengajar dan untuk melayani, ya, itulah kita langsung kali kita tahu. Dan dalam persekutuan satu dengan yang lain, mereka masih memecah-mecah roti. Apakah mereka melaksanakan perjamuan seperti waktunya Tuhan Yesus dan berdoa. Jadi banyak penafsir katakan inilah gereja mula-mula aktivitasnya. Aktivitas gereja mula-mula itu dikatakannya di sini ngapain? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Baru lagi mereka senang dalam persekutuan. Jadi nggak ada yang mau ketinggalan, asal ada persekutuan ikut dia. Dan juga memecah-mecahkan roti. Mungkin ini seperti waktu Tuhan Yesus memecah-mecah roti mengingat dia. Baru mereka senang berdoa. Ya, boleh nanti kita ceritakan. Jadi apa kesukaan gereja hari ini? Baca lain ya. Bisa Anda katakan, oke, kesukaan gereja hari ini nyanyi gitu ya, kur. Bisa juga Anda katakan, ya kalau boleh pakai band lah sedikit Pak, supaya ramai dan menarik gitu. Bisa itu kan semuanya buah pikiran manusia supaya menarik. Bisa juga kita katakan karena gereja mula-mula belum ada bandnya gitu ya.
Belum ada kerceng-kerceng, tampung-tampung gitu, belum ada. Karena kan tidak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Jadi sangat sederhana, itu mungkin bisa kita katakan. Jadi tidak ada modernisasi mereka. Boleh, tetapi kita tidak bisa lupa bagaimanapun hebat juga ya pada waktu itu kalau dibandingkan dengan bait Allah. Kalau bait Allah itu kan semuanya emas peralatannya ya. Berarti hebat kali pada waktu itu. Boleh. Ayat 43. Maka bertekunlah mereka semua. Maka ketakutanlah. Bagaimana? Ketakutan. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Apa kita bisa mengerti ayat 43 ini? Jawabnya nggak payah. Yesus pun mengadakan mujizat waktu dia melayani. Supaya kesan itu masih berkelanjutan, maka rasul-rasul pun melakukan hal yang sama. Karena buku pertama kesan kita, Yesus melaksanakan mujizat dalam pelayanannya. Dan sekarang rasul-rasul juga masih sama, melanjutkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, oleh murid-muridnya dalam kuasa Roh Kudus. Tadi tetap dikatakan, ya masih berkelanjutan. Karena kisah Rasul adalah lanjutan buku Injil Lukas. Dan yang menarik, jangan lupa, yang membacanya ini cuma satu orang. Itulah namanya Theophilus. Jadi Theophilus di sini akan menangkap, oh Yesus dulu melaksanakan mujizat. Sekarang juga rasul-rasul ini melaksanakan mujizat. Maka benarlah ini bukan aktivitas manusia, tapi lanjutan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Makanya kelanjutannya, waktu mengikut Tuhan Yesus, pernahnya mereka makan 5 ketut roti 2 ekor ikan, cukupnya makan, di mana Yesus melayani. Di sini tadi dihitung jumlahnya hanya 3.000 orang. Baik, mari kita lanjutkan ayat 48. Maka semua orang yang telah menjadi percaya. Ya, jadi apa bedanya orang percaya dan orang saleh? Kan waktu hari dan Pentakosta ini kita sudah baca, mereka orang-orang saleh yang tinggal di Yerusalem. Bahkan dari seluruh dunia datang ke Yerusalem untuk melakukan perayaan hari Raya Paskah dan perayaan hari Pentakosta. Tetapi di sini sudah keluar. Dan semua orang yang telah menjadi percaya. Jadi pertanyaan kita, tadinya mereka ini bukan orang percaya? Maka jawabnya bukan. Jadi apa yang mereka percaya di sini? Ya, yang mereka percaya itulah yang dikhotbahkan tadi sebelumnya. Kita nggak uraikan kali apa yang mereka percaya di sini. Karena kita mau lihat mereka yang menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini dalam hal apa mereka menjadi baru? Tadi mereka menjadi baru bertekun dalam pengajarannya. Ya, itu ciri-cirinya. Ya, baru di sini mereka dikatakan menjadi orang percaya, tetap bersatu dalam segala sesuatu. Dan bahkan juga ada yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya. Iya. Apa yang baru dalam bidang ini? Ya. Baik, kita lanjutkan baca saja dulu. Inilah keadaannya. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi nampaknya bait Allah itu bukan di dalam mereka. Kalau saya analisa itu di luar saja. Ya, di dalam bait Allah katanya ya. Karena bait Allah itu kan ada banyak ruangannya. Di Serambi di mana ada ruangan untuk orang ini berkumpul. Ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi rupanya ada ciri mereka gembira.
Kenapa mereka bergembira? Tidak diceritakan. Ya, karena pasti kita pikirkan ini dari dalam hati mereka sendiri dan dengan tulus hati, itu cirinya. Ayat 47, sambil memuji Allah. Jadi mereka bergembira, mereka tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Aniaya belum terjadi. Orang-orang lain di Yerusalem yang ada di Bait Allah ini sangat menyukai orang-orang yang percaya. Disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi boleh juga kita langsung bayangkan, kalau begitu jumlah orang ini yang masuk ke dalam orang-orang yang diselamatkan. Jadi jumlah mereka ini bertambah bukan karena kelahiran anak-anak di tengah keluarga, karena ini kan pada abad pertama. Iya, jadi penambahan jemaat karena diselamatkan. Siapa yang menambahkannya? Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Maka banyak penafsir katakan Tuhan masih bekerja di antara orang ini. Iya. Tetapi menjadi renungan kita, itulah sangat sederhana kurasa. Kenapa mereka seperti ini, perubahan drastisnya dalam hidupnya? Mungkin kita juga katakan, kita katakan sudahnya kita orang percaya. Tapi dilihat dalam hal apapun tidak kelihatan ada perubahannya. Karena mereka ini langsung kali kelihatan perubahannya. Ayat 42, perubahan apa di antara mereka? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Iya, langsung ada kesukaannya diajar sebagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-murid. Kan kita bisa bayangkan waktu Tuhan Yesus mengajar, kan ramai orang datang sampai harus buat mujizat karena mereka nggak mau pulang. Sekarang gereja kalau boleh khotbahnya 10 menit atau 20 menit, janganlah lebih pula setengah jam. Karena tidak ada lagi kemampuan untuk bertekun mendengarkan khotbah. Bukan pengajaran, kalau khotbah bisa. Tapi kalau pengajaran mungkin tahannya kita lama. Tapi khotbah dan pengajaran kan berbeda. Itulah dulu. Khotbah dan pengajaran kan berbeda. Makanya di sini dikatakannya semua, dan semua mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Semakin senang mereka mengetahui rahasia yang sudah mereka dengar, yang membuat mereka itu percaya. Tadinya umpamanya mereka tidak tahu apa itu hari raya Pentakosta, sudah dijelaskan rasul-rasul, nangkap mereka dari kitab Nabi Joel. Apa itu mengenai nubuatan Raja Daud mengenai Yesus, dikhotbahkan Simon Petrus. Senang mereka, dan disitulah mereka bertobat. Karena kesukaannya ini tadilah dilanjutkan. Kalau tadi mereka di luar, waktu hari Pentakosta rame-rame, sekarang mereka sudah bertekun, ada kesempatan bersama-sama. Iya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tadi teringat pula kita kalau ada orang yang sudah lahir baru, kita pakai percaya di sini orang lahir baru ya. Iya. Kalau dia nggak suka makan firman Tuhan, bagaimana sudah lahir baru? Maka jawabnya, iya salah ya. Iya, kalau ada orang bayi lahir dan nggak suka susu, ya berarti dia bukanlah bayi. Iya, itu mainan namanya, boneka gitu. Makanya mereka ini asli, kan dikatakannya tadi kalimat di bawah. Mereka ini gembira dan dengan tulus hati. Iya, baru sambungnya sambil memuji Allah. Baik, kalau begitu, di mana rahasianya membuat mereka ini menjadi baru? Ya, karena semua orang mempelajari, inilah rahasia pertumbuhan gereja. Apa itu rahasia pertumbuhan gereja? Pengajaran, gitu ya. Bersekutuan. Apalagi?
berkumpul makan, persekutuan, perjamuan kudus umpamanya. Apalagi berdoa. Tapi dilakukan pun itu cuma anggota jemaat yang tambah, tapi ketulusan nggak tambah, kegembiraan nggak terjadi. Nah, jadi saya memilih satu ayat. Mungkin nanti Anda bisa katakan, apakah rahasianya sehingga orang ini demikian keadaannya sesudah mereka menjadi percaya? Iya, saya ambil dari kitab Nabi Yehezkiel. Apa yang terjadi sehingga membuat hati mereka demikian? Di dalam Nabi Yehezkiel dinubuatkan tentang hal ini. Kalau kemarin Nabi Joel dipilih oleh Petrus, saya pilih kitab Nabi Joel, ya kitab Nabi Yehezkiel. Karena Nabi Yehezkiel juga menubuatkan ini. Itu pasal 36. Nah, saya baca ya. Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Kamu akan kuberi hati yang baru. Tadi mereka nggak mau mengikut Yesus, mereka menolak Yesus, mereka menyalibkan Yesus, tetapi sekarang ada hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itu maka suka dia mendengarkan pengajaran. Karena ada hati yang baru. Iya, hati yang keras dijauhkan dan hati yang taat diberi. Ya, itu bukan dari diri mereka. Itu Allah yang memberikannya. Sama dengan kalau turun hujan, kita katakan apa? Ya basahlah kalau sudah turun hujan. Ini juga sama. Karena ada hati yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga mereka tekun mendengarkan pengajaran yang dari Rasul. Tekun mereka bisa berdoa karena ada hati yang baru. Baru sambungnya lagi ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Makanya mereka melakukan firman Tuhan itu. Itulah turunnya Roh Kudus membuat hati mereka ini bersedia situasinya, tekun mendengarkan. Senang mereka persekutuan, memecah-mecah roti, dan senang mereka berdoa. Ini bukan diprogramkan. Tetapi itulah kesukaan sejak mereka menjadi orang percaya. Sambungnya apa lagi? Apalagi perubahan sesudah berhubungannya dengan firman Tuhan, hubungannya sesama persekutuan, hubungannya mengenai doa dengan Tuhan, begitu ini semua. Makanya ayat 42 ini hampir semua ini hubungannya dengan Allah. Bagaimana dengan 43? Mereka ketakutan. Mereka semua. Sebab sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Ini kita tadi jawab, melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus lewat rasul. Iya, itu memang sudah dijanjikan. Kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Jadi mujizat terjadi supaya mereka bisa bersaksi. Itu tujuannya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang percaya? Apa yang baru dalam diri mereka? But by the way, selama Yesus bersama-sama dengan Petrus, pernahkah Petrus melaksanakan mujizat? Nggak pernah ya? Di mana Petrus melaksanakan mujizat selama Yesus masih di bumi bersama-sama? Ya pasti jawab kita, ku ingat satu kali. Hai Petrus, mancinglah kau ya, tangkap ikan, nanti bayarkan pajak kita, katanya ya. Tapi karena disuruh Tuhannya maka terjadi mujizat. Tapi dia sendiri tidak pernah mengadakan mujizat. Tetapi sesudah Yesus naik ke sorga,
Maka jadilah mujizat lewat rasul-rasul untuk melaksanakan pekerjaan, supaya Yesus yang sudah naik ke sorga tidak menjadi tenggelam. Tetapi semakin banyak orang mengenal Yesus lewat manusia Simon Petrus ini, karena inilah yang mewakili dia sekarang ada di bumi sampai dia datang kedua kali. Baik, sekarang mengenai orang-orang percaya, lompat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ini nanti kita tetap ini. Jadi mereka ini bersatu ya. Kemarin kita dengar bersatu dalam bahasa. Ini bersatu. Dilanjutkan ya, apalagi? Dan segala kepunyaannya, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Siapa yang memerintahkan? Semua yang 3.000, harta-harta kalian semua tidak lagi milik pribadi. Mari menjadi milik kita bersama. Siapa yang membuat peraturan Taurat ini? Maka jawabnya tidaklah ada. Tapi kenapa jadi? Kita lanjutkan 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, ini mengenai apa? Tindakan murid-murid untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kenapa perlu dilakukan ini? Karena murid-murid kan banyak pendatang dari Galilea, rumahnya bukan di Yerusalem. Perusahaannya sudah ditinggalkannya seperti Simon Petrus, ya tidak mungkin dibawanya semua hartanya ke Yerusalem. Jadi yang kumpul ini langsung keluar dalam hatinya, menjual hartanya dan membagikannya kepada semua kawanan di antara mereka itu, dan mengambil sebagaimana dia perlu. Dari mana perintah itu datang? Kalau kita sesudah kita percaya, mungkin kita juga masih pelitnya 3 kantong, kan bisa ya. Sebelum bertobat pun pelit, sesudah bertobat pun masih juga pelit. Hartaku aku punya, hartamu kamu punya, walaupun kita satu gereja, kan bisa ya. Iya, orang ini kok tidak demikian? Dari mana muncul peraturan itu? Iya, saya coba memikirkannya dari Matius pasal 12. Nanti Anda mencoba menafsirkannya, apakah benar ide ini atau memang salah. Karena kita kulihat juga di dalam tafsiran orang lain, tapi nggak terlalu nggak nangkap dalam hati. Iya, hanya dia katakan, oh ini merupakan partai katanya lagi. Nggak partai, ku baca di sini. Iya, ini melalui peraturan harus harta dikumpulkan kan gitu. Iya, kau orang percaya nak, hartamu itu harta kita bersama katanya kan. Nggak ada bunyi kayak gitu, kupikir. Dari manalah keluar pikiran orang ini, kupikir. Karena tadi sudah kita katakan, ini menjadi golongan yang kedua kan begitu. Golongan pertama apa? Golongan yang ada di bait Allah. Golongan orang yang saleh. Golongan orang yang membawa korban pengampunan dosa kepada imam. Golongan yang rajin berminggu. Iya kan begitu ini golongannya. Tapi golongan yang satu ini tidak lain dia gitu. Apa dasarnya aku pikir? Ambillah Matius 12 ayat 48. Nanti Anda mencoba merenungkannya, benarkah ini atau tidak? Jadi kenapa terjadi perubahan besar di dalam murid-murid ini sesudah Tuhan Yesus naik ke surga? Matius pasal 12 itu, tahu Anda ceritanya tentang apa? Ya. Matius pasal 12 ya, ayatnya yang ke 48. Ini mengenai Yesus dan saudara-saudaranya. Ingat itu ceritanya ya? Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya,
inilah ibuku dan saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Mari kita tarik. Inilah kurasa konsep orang-orang ini. Iya, bahwa ini adalah saudara Tuhan Yesus. Inilah ibuku. Maka dalam penafsiran saya, bisa saya salah, konsep pikiran murid-murid ini, inilah kami semua, satu orang tua, satu keluarga yang besar, semua ini adalah saudaranya Tuhan Yesus. Jadi kalau ini saudaranya Tuhan Yesus, apa yang ada padaku, layaklah kuberikan kepadanya, bukan karena terpaksa. Apalagi waktu Tuhan Yesus katakan, kalau engkau memberikan secangkir air kepada salah seorang ini, karena dia adalah muridku, kamu tidak akan kehilangan upah dari padanya. Inilah kutarik kesimpulan, karena pemikiran mereka, begitu mereka percaya, mereka menjadi satu keluarga yang besar, di mana ini semuanya keluarga Yesus. Siapakah orang tuaku, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku, semua ini yang sudah percaya itu. Jadi relalah dia membagikannya untuk Tuhan Yesus. Karena dilakukannya pun bukan karena disuruh rasul-rasul, bukan juga diminta oleh saudara-saudara yang lain. Karena ada dalam hati mereka, ada hati yang baru, pengertian mereka terhadap orang-orang yang di sekelilingnya sudah berubah. Inilah saudaraku, kata Tuhan Yesus, hari ini digenapi. Jadi kalau ini saudaranya Tuhan Yesus, dulu waktu kami sama-sama makan 5.000 orang, ya sama kami semua makan. Perjamuan kudus makan semuanya gitu. Nah, barulah aku tarik kesimpulan lagi, bagaimana mereka berjalan waktu mereka di padang gurun. Itu juga kan satu keluarga. Dan di dalam satu keluarga mereka semua berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan. Turunlah mana, ayo ambil makan bersama, kan begitu. Ambil lagi, ini ada roti datang, ini daging lagi pun datang. Apa namanya? Burung puyuh katanya. Semua mereka sama. Sekarang dalam konsep yang baru ini. Tetapi yang dulu berbeda dengan sekarang, karena mereka ini menjadi umat pilihan Allah, bukan karena dikeluarkan dari Mesir, tetapi karena sudah kematian Yesus di kayu salib. Inilah hati yang baru yang dibuat oleh Roh Kudus pada waktu turun Roh Kudus dalam hati-hati mereka. Waktu mereka bertobat, mereka bergembira dengan tulus hati karena ada hati yang baru. Pengertian yang tadi diajarkan oleh Tuhan Yesus, turunnya Roh Kudus, mereka bisa menangkap. Bukan karena terpaksa, tetapi karena kesadaran, ini kan saudaraku. Aku punya uang, apa salahnya aku beri makan seperti kita di rumah. Kalau tinggal satu piring lagi nasi, dua kita di situ duduk bersaudara, dibagi dua. Tidak ada lagi egois. Karena apa? Ya karena ini adalah saudaraku. Makanya dulu di Tanah Baka ataupun di orang Karo ada dulu namanya makan itu satu capah. Tahu kan makan pakai capah? Aku masih sempat makan satu capah. Ada mamaku, ada bapakku, ada kakakku, semua makan satu capah. Tidak ada piring, hanya capah itu memang lebar. Di situ semua ditaruh nasi. Jadi nggak ada kulit kami berebut, masing-masing ambil bagiannya apa yang dia perlu. Dan pada hari Pentakosta ini sesudah mereka bertobat, pikiran itulah muncul. Jadi ada gambaran selagi pun mereka di bumi sudah mereka menunjukkan karena hati yang baru tadi bahwa inilah saudaraku, terjadi masyarakat yang baru yang dikatakan tadi apa? Ditakuti semua orang. Kita nggak ditakuti orang karena semua egois. Iya, karena nggak ada perasaan kita ini adalah saudaraku. Sorga sih sorga. Dunia juga dunia.
sampai pengertian kita karena kita nggak dipenuhi oleh Roh Kudus kemungkinannya. Itu yang menarik ya. Iya, makanya tadi dikatakan lagi yang lebih dalam. Mana tahu nanti kita sampai ke situ. Nanti kita akan bisa berdoa masing-masing. Oh, aku kurasa egois. Nah, sudah pun aku bertobat. Aku sudah pun bertobat, sudah lahir baru. Tapi bertekun mendengarkan ajaran Rasul-Rasul itu. Ngantuk, mataku pintus karena hidup firman Tuhan. Makanya seringkali paling banyak ngantuk di dunia adalah bukan di biskop. Kalau di gedung biskop atau main game, ya itu sampai jam 2 pagi pun nggak ngantuk dia kalau main game. Karena apa? Karena itu makanannya. Iya, kalau orang karo seringkali katakan itu. Kalau bernawit karena memang galuh katanya, maka sedap bakat nagaluh yang diberikan katanya. Orang ini pun pengajaran Rasul-Rasul itulah yang dibutuhkannya. Makanya dia bisa dengan tulus, dengan dia bisa bersuka cita, dia dengan bisa bersyukur dengan bersatu dengan yang lain, dan dikatakan paling terakhir dia bisa memuji Allah. Dan dikatakan tadi disukai semua orang. Dan ada lagi Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan ke dalam grup yang baru ini, di mana ada bait Allah. Jadi sudah terjadi dua masyarakat. Dua-duanya ini orang yang mencari Tuhan. Satu sudah ketemu, satu belum bertemu. Dia hanya mengikuti ibadah, tapi satu sudah menjadi baru. Kurasa itulah tafsiranku tadi waktu kurenungkan. Karena banyak orang memikirkan, ya kalau memang sama kita miskinnya, sama kita kayanya, bisa kita bagi-bagi kata. Tapi mereka ini nggak itu dipersoalkannya. Apa yang ada sama aku pikirnya? Oh, ini adalah saudaraku semua. Saudaraku ini bukan karena kami semarga, bukan karena satu pasang tahun, bukan karena berasal dari apa? Dari Galilea. Karena kami ini satu. Sama Bapa kami, sama Juru Selamat kami, sama Roh Kudus kami, sama semuanya. Inilah saudaraku, apa salahnya kubagikan kalau masih ada sisa sedikit sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena mereka kan berharap Yesus datang waktu mereka kumpul. Jadi ada sedikit lagi sisa, mari kita bagikan. Dulu pun waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, kok makan mereka bersama, sama di mana Allah mencurahkan manna dan roti daging dari surga. Ini masih ada, mari kita makan bersama-sama dengan sukacita karena ada hati yang baru tadi. Karena konsep mereka sudah berubah bahwa inilah saudaraku. Waktu Tuhan Yesus katakan, inilah saudaraku, inilah ibuku, dan inilah saudariku. Barang siapa yang memberikan secangkir air saja pun kepada dia, dia tidak akan kehilangan upah. Jadi itu yang membaharui mereka. Jadi jangan aku ditanya, kalau begitu masih kita lakukankah itu hari ini? Aku pernah dengar ada orang melakukannya dalam grup yang sama. Jadi bagaimana hidup mereka? Sama, karena konsepnya tadi ini adalah saudaraku, dan Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan. Kan Tuhan yang ada di situ. Maka nanti jumpa kita pasal 5, jumpalah Ananias dan Sapira, masuklah keluarga Akan. Ya makanya perbandingan tadi, oh ini bisa sama, ini kupikir. Perjanjian baru masuk Akan, hancurlah umat Israel. Pasal 5, masuklah Ananias dan Sapira, hancurlah nanti perusahaan ini. Akhirnya disingkirkan Petruslah, Ananias dan Sapira yang meracuni keluarga Allah yang baru dibangun oleh kematiannya, kebangkitannya naik ke surga, dan pencurahan Roh Kudus. Dan rasul-rasul mulai menyaksikan Yesus yang sudah naik dan duduk di sebelah kanan Allah. Baru disambung tadi belakang, mereka semuanya dikatakan penutupnya memuji Allah. Kalau kita memuji Allah pun kadang-kadang gue menggu gedang serendin, gue bias ditaka. Terlalu lama kita rasa pun memuji Tuhan. Satu saja nyanyian sudah itu apa? Khotbah. Sudah khotbah bagaimana? Doa. Panjang kali pun doanya itu pulang kita. Karena tidak ada dalam hati yang baru. Makanya dalam cerita ini bagi saya menggenapkan dua bagian. Ya, Yesaya 36 tadi digenapkan di dalam hati mereka.
dikatakan oleh Tuhan Yesus, inilah saudaraku. Dan memang nyata itu saudaranya Tuhan Yesus. Maka yang bisa masuk pun ke dalam adalah orang yang sudah diselamatkan. Yang tidak diselamatkan tidak boleh masuk ke dalamnya. Dan yang mengambil saudaranya ini Tuhan sendiri. Tuhan yang menambahkannya. Kalau Tuhan yang menambahkannya, dikasih makan pun kan gak rugi. Ini setan yang mengusirnya, mendatangkannya. Kalau dikasih makan pun ya Judas di situ yang mau dikasih makan, makanya bubarlah semuanya. Nah, makanya mereka ini diperbarui dan mengerti firman Tuhan, ajaran rasul-rasul, senang mereka mendengarkannya karena hati mereka sudah diperbaharui. Iya, sampai di sinilah bisa aku sampaikan, atau ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau begitu, mungkinkah terjadi gereja seperti ini? Siapa yang tidak bilang nggak mungkin? Masih terjadi hal ini. Asalkan jangan ada di dalamnya apa? Judas. Jangan ada Ananias, Sapira. Jangan ada keluarga akan di dalam. Iya benar sih, masih ada itu. Iya, masuk pun tadi ke dalam dia. Makanya paling lucu sekarang kalau kita berminggu, dompet pun bisa hilang waktu berdoa. Bagaimana bisa bayangkan coba? Kita taruh tadi HP kita di situ, kita tutup mata, kita buka mata kita, sudah hilang karena semuanya bukan yang diantarkan Tuhan ke dalam. Karena kita suka ramai. Siapa saja pun pokoknya masuk semua. Orang ini bukanlah demikian. Yang masuk semuanya hanyalah orang yang sudah menerima baptisan Roh Kudus tadi, sudah tahu tentang cerita Tuhan Yesus. Mereka bersedia mengikuti Yesus walaupun dicela oleh lingkungannya. Nah, inilah cuma bisa kita lihat kehidupan gereja yang mula-mula. Bisa juga kita katakan bukan gereja. Ini kan belum gereja, Pak. Ya betul, ini belum gereja. Ini kumpulan orang yang baru bertobat pada hari raya Pentakosta. Maka gedungnya pun belum ada. Mereka kumpul dikatakan di bait Allah, di tempat di mana mereka bisa berkumpul. Nah, di situ mereka kumpul. Ya baru ke rumah mereka, di sana juga mereka mendengarkan firman Tuhan. Di sana juga mereka suka berdoa. Dan di sana juga mereka memuji Tuhan dari hari ke hari karena mereka sudah dibaharui oleh Allah sendiri. Allah memberikan hati yang baru ke dalam orang-orang ini. Maka kita juga hal yang sama. Kalau Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita, maka kita juga mengalami perubahan seperti ini. Mari kita berdoa. Benarlah Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur. Kalau dulu Tuhan Yesus yang melaksanakan mujizat, tetapi sekarang sudah rasul-rasul. Kalau dulu Yesus yang mengajar, sekarang rasul-rasul yang mengajar. Terpujilah namamu, terjadilah kelompok yang baru. Karena pekerjaan Roh Kudus Engkau berikan sehingga hati yang baru ada di dalam hati kami hari ini. Karena Engkau yang memberikannya sehingga kami dapat mentaati apa yang Engkau katakan. Malam sudah menjadi bagian kami, berilah kami damai, dan sebagaimana berilah kami bersukacita, dan berilah kami memuji namamu Yesus itu, supaya kami memuliakan namamu dari hari ke hari yang sudah menebus dosa kami. Di dalam namamu kami berdoa. Amin.